Menteri agamanya begini. Yang paling sederhana lagi, tetangga kita ini kalau kita hidup dalam satu komplek itu misalnya, kiri kanan depan belakang pelihara anjing semua. Misalnya, menggonggong dalam waktu yang bersamaan, kita ini terganggu nggak? Netizennya begini. Apa bedanya? Yoi, WhatsApp guys, akhirnya tukar pikiran kembali lagi setelah sekian lama gue tidak upload tukar pikiran ya. Dan biasanya yang gue bahas di tukar pikiran adalah hal-hal yang mengganggu pikiran gue atau membuat gue resah atau meresahkan gue, sehingga harus gue omongin. Dan yang jadi keresahan gue di episode kali ini adalah tentang aturan pengeras suara masjid atau musola yang maksimal hanya 100 desibel. Nah, ini sempat lagi hot topic banget pembahasan ini ya, masalah aturan pengeras suara masjid dan musola ini. Cuman memang ini aturan yang cukup aneh juga sih kalau menurut gua ya. Dan ini wajar bikin orang begitu marah dan emosi karena dari kepemimpinan almarhum Presiden Soekarno aja sampai kepemimpinan sebelum Pak Jokowi itu kan nggak pernah ada masalah ya soal pengeras suara masjid. Ini kenapa tiba-tiba di rezim ini ada masalah? Itu aneh sekali begitu. Kenapa tidak masalahin yang lain gitu? Kan ada soal JHT 56 tahun itu, soal BPJS. Kenapa tidak ngurusin masalah seperti itu, korupsi gitu? Kenapa jadi mempermasalahkan soal toa masjid dan musola? Ini cukup aneh. Apakah aturan toa masjid dan musola ini mengalihkan isu BPJS dan JHT? Wadaw. Tapi enggak. Ini kita lebih coba di sini kita lebih open minded aja dulu ya. Sebenarnya tuh emang masalah toa masjid dan musola ini nggak bisa disepelekan juga ya. Sempat beberapa kemarin-kemarin tuh sempat ada orang protes-protes juga dan akhirnya bahkan ada yang masuk penjara gitu gara-gara protes masalah toa masjid ini. Dan kalau jadi menteri agama juga misalkan kita adalah seorang menteri agama, mungkin kalau gue jadi menteri agama, gue harus mengeluarkan aturan itu karena segitu banyaknya aduan ke menteri agama, sampai akhirnya mau nggak mau gue sebagai menteri agama harus gubris gitu. Dan gue pribadi juga sebenarnya gue tinggal di apartemen ya, dan di dekat apartemen gue emang ada masjid juga, dan masjidnya itu lumayan sering digunakan oleh anak kecil untuk ngaji-ngaji sebelum azan gitu. Jadi biasanya sebelum maghrib itu mereka pakai toa masjid nyaring banget untuk ngaji-ngaji. Nah, di sini tuh gue sadar sebenarnya kalau gue kemarin itu tinggal di lingkungan yang agak jauh dari masjid, itu tuh tidak pernah mengganggu pikiran gue. Tapi pas gue pindah di apartemen yang sekarang dan itu setiap hari digunakan anak kecil ini untuk ngaji, gue gimana ya ngomongnya ya, mereka itu anak-anak kecil ini tuh ngajinya ngasal gitu. Mungkin karena dipaksa sama orang tua mereka untuk ngaji, jadi mereka tuh ngajinya kayak nggak tulus gitu. Ngajinya tuh kayak bercanda. Bahkan ada beberapa kali gue dengar mereka pakai toa masjid ngaji tapi sambil ketawa-ketawa gitu. Nah, gue ngerasa kalau ngajinya anak-anak kecil ini cukup meresahkan gitu. Karena lu bayangin yang ngajinya tuh bener-bener kayak Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin gitu. Kayak nggak niat ya, kayak anak kecil aja, namanya juga anak kecil ya. Jadi asal-asal aja ngaji gitu. Dan itu gimana sih? Misalnya gini analoginya, lu dengerin orang yang nyanyinya nggak bagus, terus denger terus kan lama-lama terganggu juga ya. Kalau penyanyinya fales pasti kita selalu ngomong, bro lu gak usah nyanyi deh, kan lu fales, udah deh lu cari kerjaan yang lain, gak usah nyanyi deh, ganggu telinga. Nah, dengerin orang nyanyi fales terus aja kan ganggu nggak? Ganggu dong. Nah, apalagi kalau toa masjid ini dipakai oleh anak-anak kecil yang juga
ngajinya asal-asalan gitu, bukannya ngaji yang merdu gitu. Menurut gua kalau ngajinya itu merdu mungkin nggak akan jadi masalah karena kan ngajinya bagus, merdu gitu, pas azan juga bagus, kan pasti di telinga juga enak dong dengernya gitu. Ini kayaknya yang ngadu-ngadu ini kemungkinan besar toa masjid di seputaran rumah mereka itu dipakai oleh anak-anak kecil yang kayak gitu, yang asal-asalan ngaji teriak-teriak doang. Dan itu mengganggu nggak kalau menurut kalian nih? Kalau misalkan gue lempar ke kalian yang lagi nonton, menurut kalian itu mengganggu nggak? Menurut gue pribadi, gue memaklumi itu karena ya emang dari kecil ya udah terbiasa juga sih. Cuma begitu kesini kayaknya itu makin ngaco gitu, makin nggak dijaga anak-anak kecil ini sama orang tua mereka atau sama ustadz-ustadz yang ada di masjid itu. Jadi kayak dibiarin aja, udah yang penting mereka berkegiatan, mereka ngaji gitu. Tapi belajar ngajinya itu pakai toa yang luar, bukan pakai pengeras suara dalam. Jadi yang keluar, jadi kan semua orang bisa denger. Bahkan gua yang tinggal di lantai 38 aja bisa denger ngaji asal-asalannya anak-anak kecil ini. Kalau gua sih ya udahlah, itu kan kalau masjid itu kan hidup ya kalau ada anak kecil gitu. Jadi gue ya udah gue memaklumi. Tapi bayangin orang-orang yang mungkin lagi banyak pikiran atau yang mungkin lagi konflik rumah tangga atau lagi banyak utang di seputaran rumah atau bisnisnya lagi gagal gara-gara pandemi gitu, sehingga harus banyak WFH, stres di rumah terus, nggak bisa kemana-mana, PPKM pula. Bayangin orang-orang stres itu semua ngumpul, tiba-tiba anak kecil tanpa dosa apapun ngambil toa masjidnya, toanya dipakai speaker luar terus ngaji Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, asal-asalan kayak gitu ya, orang emosi dong. Apalagi pandemi kayak gini yang kebanyakan di rumah aja, PPKM, harus PCR, belum kalau ada yang positif COVID di samping pasti stres banget. Jadi gua ngerti perasaan tiba-tiba ada aturan baru soal toa masjid gitu, karena gua pribadi karena pandemi juga, karena kebanyakan di apartemen doang, gue ngerasain bahwa ternyata wah anak-anak kecil ngaji ini harusnya dibimbing sama orang sih, atau enggak pakai pengeras suara yang dalam. Itu mungkin yang akhirnya menjadi trigger untuk orang-orang ngadu soal aturan toa masjid ini. Jadi mau nggak mau Menteri Agama mengeluarkan aturan itu. Nah, cuma memang yang jadi masalah adalah kok bisa Menteri Agama kita yang terhormat ini menyamakan suara toa masjid dengan gonggongan anjing. Itu doang jadi masalah. Kok nggak, yang gue bingung tuh kok bisa kepikiran analoginya ke situ. Itu kan kayak jahat ya, maksudnya gimana ya maksudnya. Nah, cuma makanya ini kembali lagi ke kalian juga yang lagi nonton video ini. Kalau menurut kalian pribadi tuh soal toa masjid itu gimana gitu? Apakah kalian setuju masalah aturan ini? Kalau misalkan kalian bilang, Bang, kalau menurut lu gimana? Kalau menurut gua pribadi, nggak apa-apa pakai toa masjid nyaring-nyaring asal yang ngaji merdu. Dan buat yang ngadu gitu, yang protes masalah toa masjid ini juga memang agak sulit sih. Tapi kalau gue punya analogi itu, kan Muslim di Indonesia emang mayoritas ya, otomatis masjid emang di mana-mana lah karena mayoritas gitu. Nah, kalau memang tidak tahan dengan suara toa masjid, kan kalau gue memaklumi, kan tadi gue udah bilang di awal kalau gue memaklumi. Jadi gue udah berdamai dengan suara anak kecil yang memang belajar ngaji itu. Jadi gue berdamai dengan itu. Dan toh juga mereka ngaji kan nggak seharian, biasanya menjelang maghrib gitu-gitu kan. Jadi nggak setiap momen sholat mereka ngaji dengan toa masjid yang nyaring dan asal-asalan itu. Jadi gue memaklumi. Tapi mungkin ada orang yang tidak memaklumi sampai akhirnya mengadu. Dan gue tidak menyalahkan karena itu hak mereka. Ini juga negara demokrasi, kita semua punya hak gitu. Tapi memang masalahnya adalah Muslim di Indonesia mayoritas. Jadi kalau gue punya analogi paling kayak misalkan lo tinggal atau lo punya rumah di dekat rel kereta api atau di dekat bandara deh misalkan gitu. Nah, jadi kan mau nggak mau lo juga pasti kan suara pesawat juga ganggu dong kalau lagi landing, lagi take off, itu kan juga cukup ganggu. Nah, kalau rumah lo dekat bandara, lo setiap hari dengar suara pesawat, ya masa lo suruh pesawatnya kecilin suaranya, kan nggak mungkin. Jadi mau nggak mau ya lo harus beli rumah jauh dari bandara gitu dong, analoginya gitu. Jadi kalau misalkan buat yang ngadu merasa terganggu dengan
suara toa masjid yang nyaring banget, mungkin ya jangan cari rumah deket masjid sih. Tapi mungkin buat anak-anak kecil, mungkin lagi nonton dan yang nonton mungkin orang tua dan punya anak kecil, ya tolong dibimbing aja mungkin anak-anak kecil ini. Bisa sih anak-anak kecil ini kayaknya ngaji yang bener gitu. Ataupun kalau mau ngaji mungkin pakai speaker dalam dulu. Kalau udah ngaji udah mulai lancar, udah mulai rapi, udah mulai nggak banyak bercanda, mungkin bisa lah sesekali pakai speaker luar biar kita dengarnya oh enak ada anak kecil bisa ngaji. Apalagi pas pandemi lagi gitu, pas kita semua kebanyakan di rumah aja, jadi yang awalnya itu tidak jadi masalah lama-lama akhirnya jadi masalah karena stres PPKM, stres COVID, stres bisnis bangkrut, stres segala macem, nggak punya duit. Jadi akhirnya ini suara toa kok ganggu banget sih, akhirnya jadi ke arahnya ke situ karena kita sibuk di rumah aja dan stres gitu. Jadi tolong buat semua pihak ya saling bantu aja lah, saling support satu sama lain. Dan ini apa juga atas dasar toleransi antar umat beragama juga kan. Menteri Agama lagi pula kan ya juga namanya Menteri Agama ya, bukan Menteri Islam gitu. Jadi ya mau nggak mau Pak Yakut juga mungkin harus mewakili agama-agama yang lain juga. Apalagi jabatannya Menteri Agama ya, berarti kan harus menjadi sarana untuk semua agama-agama lain supaya tentram gitu. Kan Menteri Agama bukan Menteri Islam. Jadi ya Pak Yakut juga harus disupport juga. Cuman memang kok bisa Pak Yakut pakai analogi anjing menggonggong itu aja sih. Saya juga jujur aja jadi baper juga sih Pak. Jadi buat kalian yang lagi nonton sekarang langsung aja komen di bawah kalian gimana soal toa masjid ini. Sharing aja lah. Kalaupun misalkan ada informasi dari gua atau pendapat gua atau opini gua salah, ya gua pokoknya mohon maaf ya. Karena manusia tempatnya salah, langsung dibenerin aja kesalahan gua supaya gua bisa belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Tapi buat kalian yang lagi nonton sekarang silakan komen menurut kalian gimana tentang masalah toa masjid ini. So, thank you udah nonton Tukar Pikiran episode kali ini. Sampai bertemu di Tukar Pikiran episode selanjutnya. Kalau ada salah-salah, gue mohon maaf. Caps.